Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Kembali lagi dengan saya Pak Izam. Selamat datang di kelas Informatika. Kali ini kita akan belajar di mata pelajaran Informatika untuk kelas 8, yaitu tentang notasi algoritma. Yuk kita mulai. Notasi. Algoritma itu tidak selamanya dinyatakan dengan bahasa manusia. Algoritma itu memiliki berbagai macam notasi. Notasi tersebut itu bertujuan untuk menyederhanakan kalimat dari manusia ke dalam program komputer. Terdapat 3 notasi yang digunakan untuk menuliskan algoritma. Yuk kita belajar satu persatu. Yang pertama adalah bentuk urean atau deskriptif. Algoritma yang disajikan dalam bentuk urean yaitu dengan menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam kalimat deskriptif. Maksud dari kalimat deskriptif adalah dengan menggunakan kalimat yang jelas atau gamblang. Tidak ada aturan dalam penulisan notasi ini, setiap orang dapat menuliskan aturan algoritmanya sendiri-sendiri. Yang penting, kalimatnya itu jelas dan tidak ambigu. Misalnya ada contoh kasus. Buatlah algoritma notasi deskriptif untuk menghitung 2 buah bilangan dengan variabel C sama dengan A ditambah B. Langkah pertama, kalian buat dulu judulnya. Judulnya adalah algoritma menghitung bilangan. Kemudian, kalian buat analisis. Analisis ini adalah langkah kerja dari algoritma kalian. Misalkan, ada input. Inputnya itu ada A dan B. Karena di sini dia akan menghitung nilai C, di mana C itu adalah A ditambah B. Dan kita harus tahu dulu berapa nilai dari variabel A dan nilai dari variabel B. Kemudian ada proses. Prosesnya ini adalah C itu sama dengan A ditambah B. Kemudian langkah ketiga, kalian buat algoritmanya atau kalian buat langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita tentukan dulu berapa nilai A. Langkah kedua, tentukan dulu berapa nilai dari B. Langkah ketiga, kita masuk ke proses, yaitu menghitung nilai C sama dengan A ditambah B. Kemudian, langkah terakhir, kita akan menampilkan hasil dari perhitungan itu, yaitu mencetak nilai C sebagai output. Yang kedua, ada notasi flowchart. Notasi flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Setiap simbol menggambarkan proses tertentu. Antara proses digambarkan dengan garis penghubung. Yuk kita pahami ada gambar apa saja. Yang pertama, ini disebut dengan terminal atau terminator. Gambarnya lingkaran elips. Fungsinya adalah sebagai permulaan, start atau akhir, stop dari suatu proses. Kedua, ada garis alir atau flow. Gambarnya garis panah. Fungsinya adalah menghubungkan simbol satu dengan simbol yang lain. Yang ketiga, ada preparation. Gambarnya seperti ini. Fungsinya untuk memberikan harga atau nilai awal dan melakukan looping atau perulangan. Misalnya kalau nilai harga awal itu, kalau di dalam matematika kita menghitung luas lingkaran, di situ ada pi. Pi itu nilainya adalah 3,14. Nah, itu bisa kalian masukkan di sini. Kemudian ada proses, bentuknya persegi panjang. Proses itu menunjukkan pengolahan suatu proses. Kemudian ada input atau output, gambarnya adalah jajar genjang. Itu untuk menyatakan proses input atau output data. Input itu untuk memberikan nilai dan output untuk menampilkan nilai tersebut. Kemudian ada predefined process. Gambarnya seperti ini. Fungsinya melaksanakan suatu bagian dari prosedur, judul, dan komentar. Jadi kalau kalian melakukan sebuah prosedur,
atau memberikan judul, atau memberikan komentar, bisa menggunakan gambar ini. Kemudian ada decision atau keputusan. Gambarnya adalah belah ketupat. Fungsinya adalah memilih proses berdasarkan kondisi yang ada. Nah, decision ini akan menentukan kemana larinya arah dari algoritma kalian. Jika benar, lari kemana? Jika salah, lari kemana? Atau jika ya, dia lari kemana? Jika tidak, dia lari kemana? Selanjutnya ada on-page connector. Gambarnya adalah lingkaran. Fungsinya menghubungkan proses ke proses lainnya di satu halaman. Misalkan kalian membuat sebuah flowchart, dan di flowchart di halaman itu sudah penuh sampai bawah, kalian bisa lanjut ke sampingnya pada satu halaman itu, dengan menghubungkannya dengan on-page connector ini. Kemudian, ada off-page connector. Fungsinya menghubungkan proses ke proses lainnya di halaman yang berbeda. Misalkan kalian membuat sebuah halaman flowchart dan di halaman tersebut sudah tidak muat, kalian bisa menghubungkan ke halaman berikutnya dengan menggunakan off-page connector ini. Contohnya, kita akan membuat sebuah algoritma bagaimana kita menggunakan payung, atau pada saat apa kita menggunakan payung. Kita buat dulu terminalnya atau terminator di sini. Algoritma mulai. Kemudian kita lakukan proses. Kita jalan keluar rumah. Kemudian ada decision, apakah hujan? Jika iya, dia akan ambil payung. Lakukan proses ambil payung. Kemudian lanjut ke proses jalan-jalan. Selesai. Namun, pada saat kondisi tidak hujan, apakah hujan? Tidak. Dia lari ke T di sini. Tidak. Dia akan langsung jalan-jalan, tidak perlu mengambil payung. Ini contoh sederhana algoritma pada saat kapan kita menggunakan payung. Dalam pembuatan flowchart, tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak, karena flowchart itu merupakan gambaran dari analisis suatu masalah dengan menggunakan komputer. Kalian bebas mau membuat flowchart bagaimanapun, tapi flowchart tersebut harus jelas dan tidak ambigu. Sampai di sini paham ya tentang flowchart? Nah, di dalam membuat sebuah flowchart ada urutan dasar dalam pemecahan suatu masalah. Di dalam flowchart ada komponen seperti ini. Kalian bisa memasukkan input, bisa memasukkan proses, dan bisa memasukkan output. Jika ada 3 komponen ini, maka flowchartnya jelas. Namun, jika cuma ada satu komponen, misalkan proses saja, atau input saja, atau output saja, itu sudah memenuhi syarat dari flowchart. Tapi, flowchart akan lebih baik jika ada input, ada proses, dan ada output. Dan kalian bisa menambahkan gambar atau simbol flowchart yang lainnya. Yang ketiga, ada pseudocode. Pseudocode merupakan notasi algoritma yang penulisannya menyerupai bahasa pemrograman. Pseudocode berisi struktur sederhana yang bisa dipahami dan dibaca oleh manusia. Keuntungan dari pseudocode ini adalah memudahkan untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa pemrograman. Jika kalian sudah mulai untuk membuat bahasa pemrograman, kalian bisa menerjemahkan algoritma yang kalian buat ke pseudocode ini sebagai jembatan untuk diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Contohnya seperti ini. Buatlah pseudocode menghitung luas segitiga. Ada 3 bagian penting. Yang pertama, kalian buat dulu judulnya. Algoritma hitung luas segitiga. Kemudian, kalian buat kamus. Kamus di sini adalah untuk mengetahui tipe data apa saja dari variabel yang akan kita gunakan. Di sini, untuk luas segitiga, tentunya kita harus membuat variabel luas, tinggi, dan alas. Karena segitiga butuh itu. Kita buat dulu variabel L, T, dan A dengan tipe data integer. Kemudian, bagian ketiga kita buat algoritmanya. Untuk menghitung luas segitiga, kita harus tahu dulu tingginya berapa, alasnya berapa. Di sini tinggi kita berikan nilai 8, alas kita berikan nilai 10. Kemudian prosesnya adalah L itu adalah setengah dikali tinggi dikali alas. Langkah terakhir output, tulis L.
Jika seperti ini, maka luasnya berapa? 8 dikali 10 dikali setengah. Maka L-nya adalah 40. Nah, ini contoh kasus bagaimana kita membuat sebuah pseudocode. Oke, itu saja materi kita kali ini. Jika kalian masih belum paham tentang materi algoritma ini, kalian bisa lihat video Pak Izam di atas ini ya. Apa itu algoritma? Itu saja dari Pak Izam. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.